kita kembangkan tahun lalu. Nah, Baik. aplikasi ini Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang kepada para peserta webinar di IT Talk Series nomor 6. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana apa yang maksud dari berkarir sebagai IT di perbankan. Ya, dengan pembicara untuk hari ini kita sudah hadirkan Mas Nathaniel Aldo Phillips, ya, yang kebetulan juga sebagai alumni dari PT BCA atau Bank Sentral Asia, ya. Di mana sebelum saya mulai, saya akan bacakan beberapa tata tertib terlebih dahulu dari IT Series ke-6 ini. Yang pertama adalah peserta webinar wajib memute audio masing-masing. Yang kedua adalah jika peserta ingin bertanya akan diberikan nanti pas di sesi tanya jawab, yaitu di akhir biasanya. Ya. Nah, yang ketiga, peserta dilarang menekan tombol present now atau share screen selama berjalannya webinar agar pelaksanaan webinar ini bisa berjalan sebagai mestinya. Ya. Nanti di sesi akhir, ya menjelang akhir setelah tanya jawab, nanti akan ada form absensi, ada linknya, di mana nanti para peserta boleh dan wajib untuk mengisi form absensi, di mana absensi tersebut akan bermanfaat untuk mendapatkan sertifikat, ya, yang akan kami kirimkan melalui email. Yang bagi yang mendaftar lewat kampus juga kami mohon untuk mengisi form absensi yang sudah diberikan nanti. Ya. Nah, untuk memulai acara, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Yadara Bullah selaku Kaprodi Teknik Informatika untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Yadara Bullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi Arifurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini mengikuti acara webinar series yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi, yang kali ini mengangkat tema tentang berkarir sebagai IT di perbankan. Saya juga mengucapkan selamat datang pada semua peserta, baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan dari industri, ataupun adik-adik kelas SMA, SMK, dan mahasiswa. Dalam acara hari ini, insya Allah nanti yang akan menjadi narasumber kita adalah Bapak Nathaniel Aldo Phillips. Beliau selaku IT developer dari Bank BCA, dan di dalam kesibukan beliau bisa sempat menjadi narasumber kita hari ini, yang saya harapkan nanti kita bisa banyak dapat pembelajaran, kita bisa banyak dapat pengalaman dan pengetahuan dari Bapak Nathaniel. Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita simak, kita ikuti acara hari ini. Semoga acara hari ini memberikan kita banyak manfaat. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Budi Arifurma untuk memandu acara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yadara Bullah selaku Kaprodi dari Teknik Informatika Universitas Teknologi atas sambutannya. Sekarang kita langsung saja ya untuk masuk ke materi inti daripada pelaksanaan webinar hari ini. Kita akan mendengarkan materi dari Mas Nathaniel Aldo Phillips, ya. Tapi sebelum beliau menyampaikan, saya akan membacakan sedikit CV daripada Nathaniel Aldo Phillips. Jadi Mas Nathaniel ini adalah salah satu alumni dari Prodi Teknik Informatika yang sudah memiliki berbagai pengalaman untuk di bidang akademik maupun di industri. Beliau pernah menjadi asisten dosen di Universitas Trilogi selama 4 tahun kurang lebihnya di berbagai mata kuliah, komputer grafik, object oriented programming, dan mobile programming. Lulus di tahun 2019 dan langsung join di PT Bank Sentral Asia atau BCA sebagai Senior Information Technology Specialist. Ya, beliau ini lulusan awalnya dari program CCIT Universitas UI,
Universitas Indonesia, yang kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Trilogi di program studi Teknik Informatika. Ya, di sini ada beberapa license dan certification yang beliau pernah dapatkan atau penghargaannya, yaitu pernah menjadi juara pertama dari Code Jam Trilogi tahun 2018, lalu mendapatkan penghargaan sebagai Top 20 Students di tahun 2017, dan menjadi pernah berbagai macam panitia di Prodi Teknik Informatika, salah satunya di Code Jam Trilogi 2019. Ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Nathaniel Aldo Philips untuk dapat menyampaikan materi hari ini. Saya persilahkan pada Mas Nathaniel. Baik, terima kasih Pak Budi untuk kata sambutannya, untuk pembukaannya, juga Pak Yada untuk kata sambutannya. Saya share screen dulu sebentar ya. Semuanya bisa lihat dengan jelas ya. Suara saya jelas ya? Oke. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan juga, nama saya Nathaniel Aldo Philip. Saat ini saya bekerja di BCA, di bagian IT-nya, menjabat sebagai senior IT spesialis. Tapi sebelum saya mulai ya, saya mau bilang dulu, hari ini saya presentasi ini juga saya nggak mau formal-formal banget, kita bawa have fun aja. Untuk itu saya ada sedikit, ya kita nanti bakal bagi-bagi hadiah sedikit. Saya nggak tahu ini sebelumnya selama webinar IT Talk Series ini ada bagi-bagi hadiah atau enggak, cuman ini juga dari BCA. Untuk 5 orang pertama nanti yang memberikan pertanyaan, ada hadiah berupa saldo Sakuku sebesar Rp20.000. Nah, syaratnya ini teman-teman bisa baca ya. Jadi kalian harus punya M-Banking dulu, punya rekening BCA terutama, punya M-Banking-nya, layanannya udah diaktifkan, dan download aplikasi Sakuku. Sakuku ini kayak dompet digital lah di BCA gitu. Nanti 5 penanya pertama itu akan saya bagikan link bagi-bagi dari BCA. Lalu bisa dibuka linknya, nanti saldonya akan langsung masuk ke rekening Sakuku Anda. Oke, itu dari saya di awal. Sekarang kita langsung masuk aja. Jadi, saya bagi sedikit dulu nih. Sebelumnya saya sama sekali tuh nggak pernah kepikiran bakal bekerja di yang namanya perbankan. IT saya dulu, para dosen di sini tahu ya, dulu saya bidangnya itu lebih ke arah gaming sama software developing di bidang desktop, kalau nggak mobile. Nggak pernah terpikirkan, di pikiran saya sedikit pun benar-benar masuk BCA, tetapi pas bulan Februari itu saya ada kesempatan, sambil waktu itu saya masih freelancing jadi web developer dan juga lagi bikin game. Tiba-tiba saya lihat ada lowongan di BCA, saya coba lamar, dan puji Tuhan itu saya berhasil masuk. Dan ternyata di luar pemikiran saya. Pikiran saya dulu bekerja di bank itu tuh kayaknya bakal kaku. Namanya IT di bank paling ya bikin buat transaksi, program-program buat transaksi, program buat ngecek keamanan gitu, dan sebagainya lah, yang kelihatannya tuh nggak ada seru-serunya sama sekali, kaku dan membosankan. Ternyata beda banget suasananya, nggak sekaku itu. Kita lanjut. Di BCA itu ada 4 nilai kerjanya mereka. Mereka selalu diutamain dari sisi customer service, sampai teller, sampai ke IT, sampai ke atasan sekalipun, itu ada 4 nilainya. Pertama, customer focus. Pekerja di BCA itu emang diharuskan untuk fokus. Pekerjaan mereka itu difokuskan ke arah customer. Apa yang customer butuhkan, itulah yang menjadi target kita. Kepuasan customer, kesenangan customer dalam bertransaksi, itu value pertama. Kedua, integrity atau integritas. Integritas itu kejujuran kita dalam bekerja. Namanya di bank kan itu kan banyak sekali resikonya. Makanya kita bisa dibayar cukup mahal, ya saya bilang gitu ya, cukup mahal. Tapi dengan catatan integritas kita juga harus jujur, dan kita nilai ketiga harus teamwork. Kalau di pekerjaan lain mungkin kita sebagai IT yang biasanya udah pernah freelancing di sini, jadi web developer atau nggak mobile developer, pasti kerjanya biasanya sendiri-sendiri. Tapi kalau di BCA nggak bisa sendiri-sendiri, karena dibagi dari berbagai macam tim dan biro, urusan dan lain-lainnya gitu. Di BCA sendiri itu
ada lebih di tim IT-nya. Di tim IT-nya itu ada lebih dari 20 tim. Masing-masing memegang urusan yang berbeda-beda dan kesibukannya pun juga berbeda-beda. Tapi 20 tim ini tuh biasanya saling berinteraksi karena ketika kita develop program itu perlu bantuan dari tim lain. Dan biasanya kita pun explore nanya-nanya, bahkan asik-asikan sama tim lain juga. Yang nilai terakhir di BCA itu adalah continuous pursuit of excellence. Di sini kita benar-benar mengejar apa yang disebut excellence. Kalau kita bisa bilang kesempurnaan lah. Jadi ketika kita nanti kerja di BCA itu, nggak cuman kita ngoding setiap hari, kerja setiap hari seperti biasa gitu. Ada beberapa media yang BCA sediakan, fasilitasnya itu untuk kita lebih mengembangkan diri dan belajar. Nanti bisa kita lihat lagi. Nah, ini IT teams beberapa doang ya, beberapa IT teams di BCA. Biar teman-teman lebih tahu aja tim-tim di BCA tuh IT-nya tuh kerjanya ngapain aja sih. Pertama ada database analis, yang database gini kayak database analis, data warehouse, itu pasti teman-teman udah tahu ya. Kan kita di Trilogi juga pasti dulu diajarin sama Bu Maya, Bu Maya udah nggak ada, saya lupa. Ada beberapa dosen yang ngajar tentang database gitu. Dan ada di sini IT infra. IT infra ini yang ngurusin teknisi mesinnya gitulah. Segala urusan dengan server itu ada di IT infra. Terus ada mobile developer. Saya mobile developer di sini. Mobile developer itu nggak berarti berurusan dengan kita bilangnya sini tuh handphone. Cuman gadget-gadget gitu doang. Tapi mobile developer di BCA itu bisa bermacam-macam. Nggak cuman Android sejenis handphone atau cuman sejenis Apple iPhone gitu. Lebih banyak ada tablet-tablet lain, bahkan ada mesin-mesin kalau kalian pernah ke cabang pusat atau yang udah lebih gede gitulah, itu biasanya ada mesin-mesin yang self-service, yang bisa nge-print sendiri, dan lain-lain. Itu semuanya dioperasikan dengan Android. Yang tabletnya bisa dipencet-pencet itu semuanya Android. Nah, itu juga salah satu kerjaan mobile developer. Nah, terus ada lagi web developer. Web developer udah umum ya. Kita bisa ngeliat contoh web developer itu KBI, klik BCA individual, atau website BCA sendiri. Terus ada lagi mainframe. Mainframe ini lebih berhubungan lagi sama server. Dan terakhir, itu API developer. Nah, API developer ini buat teman-teman yang biasa masih di kampus gini belajar, pasti nggak tahu. API itu benar-benar suatu istilah yang asing banget. Kalau teman-teman jadi web developer atau udah belajar mengenai website, itu biasa ada yang namakan service. Dan API developer ini mereka yang menyediakan service untuk tim-tim BCA itu semuanya pakai melalui mereka. Jadi segala interaksi dan juga kegiatan yang ada di cabang, kayak transaksi setoran tunai, transaksi tarikan tunai, terus ada falas dan lain-lain, itu semua API developer yang menghubungkan. Cara koneksinya dari gadget satu ke gadget lainnya, dari cabang ke pusat, itu dari API developer. Kita lanjut. Nah, di BCA itu kan tadi saya udah bilang continuous pursuit of excellence, itu adalah nilai keempat. Nah, di BCA tuh nggak cuma kita kerja doang, terus kayak keseharian begitu, nggak ngapa-ngapain lagi, kerjaannya cuma di depan laptop atau di depan PC, ngoding, meeting, dan lain-lain begitu, nggak. Jadi di BCA sendiri itu biasanya ada acara tahunan, atau bisa juga setahun 2 kali, ada yang namanya team engagement. Ini tuh benar-benar satu biro atau enggak satu IT semuanya ikut. Kita rame-rame pergi ke suatu tempat, habis itu kita nginep atau kita retret gitulah gaya modelnya. Ada main game dan acara kebersamaan gitu, ada games-gamesnya juga berhadiah. Saya pernah dapat satu hadiahnya ini, hadiahnya itu drone. Teman-teman tahu drone ya? Yaitu hadiah dari door prize waktu itu di BCA. Nah, ini ada juga pelatihan di BCA. Waktu saya masuk pertama kali di BCA itu ada saya pelatihan, dan itu ada foto-foto ketika saya dapat juara 3. Ini juga ketika lagi acara kebersamaan sama teman-teman. Jadi benar-benar nggak cuma kerja doang di BCA, lebih asik-asikan. Ini setelah seminar rame. Biasa kalau di BCA itu seminarnya itu per tim atau enggak per biro. Jadi kayak nih hari ini tim CTS nih, Customer Touch Point Solution gitu, dia bikin seminar atau enggak kita sebutnya biasa di sana COP.
Nah, itu tuh semuanya ikut pada belajar dari sana. Pekerjaannya ditinggal dulu. Pekerjaan ditinggal, terus kita belajar rame-rame, kita makan, ada makanan gratis, ya pokoknya happy-happy gitu juga lah. Nah, ini contoh tempat kerja di BCA. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Yang di sebelah kiri atas itu tempat kerja yang ada di WSA. Teman-teman mungkin tahu ini ya, Sleepy ya. Sleepy kan di situ ada kantor pusat BCA juga. Di situ WSA. Itu WSA 2 gedungnya. Yang bawah itu di Menara BCA. Itu meja saya dulu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kantor baru BCA di Landmark Fluid. Nah, sekarang saya kerjanya di Landmark Fluid dan itu tempat kerja saya. Di situ kan kelihatan di bawahnya ada kayak monitor gitu ya. Itu salah satu perangkat yang digunakan untuk develop aplikasi mobile ya. Dan itu nanti bakal digunain di cabang. Nah, terus tadi saya udah bagi-bagi sedikit kerjanya di sana gimana, terus environment-nya di sana gimana. Pasti teman-teman kepengen kan, kayaknya enak ya kerja di BCA. Tapi namanya BCA kan, terus apalagi bank gitu. Saya pasti nggak tahu banget. Kayak saya dulu waktu pertama kali mau ngelamar di BCA, nggak tahu saya punya kemampuan itu dulu cuman Java sama C#. Dan juga beberapa bahasa pemrograman yang berkaitan dengan gaming. Nggak ada kayaknya yang berhubungan sama perbankan gitu kan. Biasa kan kalau kita ikut dulu kayak COBOL gitu. Kan ada COBOL. Dan juga bahasa-bahasa kuno lainnya yang berhubungan sama mesin dan juga transaksi zaman jadul gitu. Nah, tapi ternyata nggak segitunya lah di BCA. Apa yang saya pikirkan dulu ternyata agak melenceng gitu. Nah, bahasa pemrograman sendiri, teman-teman sebenarnya kalau di BCA itu cuma perlu menguasai, kalau misalkan mau masuk secara umum ya, itu cukup Java sama C#. Teman-teman kan di sini kan diajarin ya, sama Pak Handi, mungkin kalau masih diajarin OOP, itu biasanya pakai Java sama C#. Berarti kalian skill dasarnya udah ada lah dua bahasa ini, Java sama C#. Terus ada bahasa lainnya, ini yang di atas yang gambar burung, ini namanya bahasa Swift. Kalau buat pemrograman iOS. Ada juga nanti kita di BCA itu kita pakainya database Oracle. Jadi teman-teman ini tuh sebagian kecil dari bahasa yang bisa kalian pelajari dan mungkin bisa dibilang must have, harus dimiliki ketika ingin masuk BCA. Kalau kalian mau jadi mobile developer ya berarti kalian belajarin Java, kalian mau jadi software developer atau desktop developer, C#, kalian mau web, kalian belajar PHP, kalian mau mesin, kalian belajar COBOL, mau jadi iOS developer, belajar Swift, terus mau jadi database admin atau database analis, kalian belajarin Oracle Database. Sesimpel itu. Emang ada apa lagi sih kira-kira? Kok kayaknya simpel banget ya gitu doang. Nanti kalau kalian masuk BCA itu nggak langsung diterjunin ke dunia kerja. Biasanya ada pelatihan dulu. Terutama kalau kalian masuk IT, nanti kita mungkin lanjut dulu. Ini kita skip dulu ya. Nah, di lowongan kerja BCA sendiri itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling utama jalur yang saya pernah masukin dan itu jalur yang paling menguntungkan buat teman-teman di sini. Pas lulus nanti kalian bisa langsung apply ke BCA IT Trainee. Di sini kalian dilatih dulu selama 6,5 tahun. Kalian cuma perlu memiliki bahasa pemrograman yang basic tadi itu. Itu yang bakal jadi bekal kalian nanti. Setelah itu, kalian mau masuk tim mana, itu kalian bisa pelajarin lagi sendiri. Tadi kan di depan kan kita lihat kan, ada banyak tim di BCA. Jadi setelah teman-teman masuk ke BCA IT Trainee, itu teman-teman bisa pilih. Nanti diurutin 3 teratas, pilihan kalian mau masuk tim mana. Kalian mau masuk mobile developer, tulis nomor 1 mobile developer, 2 web developer, 3 API, begitu. Nanti sama BCA dianalisa kemampuan kalian, kalian masuknya cocoknya di mana gitu. Nah, jadi kemampuan basic yang kalian perlukan ya tadi bahasa pemrogramannya itu aja sebenarnya. Hal-hal lainnya itu semua bisa didapetin dari BCA ketika pelatihan. Nah, nanti itu saya bahas lagi. Sekarang saya mau bahas satu hal dulu. Teman-teman mungkin kan kemarin kan webinar-webinar lainnya ada yang ngejelasin Google Ambassador lah, terus ada dari perusahaan lainnya lah, intinya sejenis software house gitu. Entah dari Google, entah dari perusahaan yang sekarang mungkin kita banyak kenal itu e-commerce atau entrepreneur gitu,
technopreneur kayak Tokopedia, Bukalapak. Itu banyak banget teman-teman yang, kalau teman-teman saya sih dulu banyak yang masuk ke situ ya. Cuman sekarang nggak tahu kalian prefernya lebih kemana. Tapi di sini saya mau bandingin. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saya di sini cuma ngasih lihat poinnya aja. Ada kurang lebihnya kalau kalian kerja di software house IT. Ada kurang lebihnya juga kalau kalian kerja di IT di perbankan. Tapi ini boleh teman-teman baca sendiri. Saya nggak bakal jelasin dari sini. Saya lebih ke poinnya aja. Kalau di bank itu, enaknya apa? Teman-teman mau dalam krisis ekonomi seperti apapun, nih sekarang kan kita lagi pandemi begini ya. Di software house IT, itu karena dia nggak ada hubungan apa-apa sama bank, jadinya mereka bisa downfall. Benar-benar ekonominya bisa turun dan kalian kemungkinan gaji bisa turun. Ada PHK-PHK-an, ada juga bonus THR, TAT itu nggak bakal turun gara-gara kondisi krisis di Indonesia gitu. Atau kalau misalkan software house-nya itu software house yang internasional. Kalau kondisi di kantor pusatnya di negara lain lagi nggak sehat, bisa juga akan terkena imbasnya di software house tersebut. Dan akhirnya pendapatan kalian juga bisa berkurang. Ada juga jenis software house itu yang berdasarkan project yang kalian ikutin. Project yang kalian bikin, besar atau kecil skalanya, terus itu jadi pendapatan kalian berdasarkan komisi. Nah, teman-teman kalau masuk di IT, terutama di IT perbankan, terutama di BCA, itu benar-benar tiap bulan pendapatan kalian itu tuh nggak bakal berubah karena kondisi ekonomi di Indonesia. Dilihat yang plus-plusnya di BCA itu pemasukannya benar-benar stabil. Ini lagi masa-masa krisis gini, gaji saya tetap nggak ngurang, nggak lebih. Bonus-bonus juga tetap dapat. Malah kalau lagi krisis gini biasanya ditambahin bonusnya, kebalikan gitu. Terus ada juga bonus performa. Jadi setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali gitu ada penilaian. Penilaiannya itu nanti menentukan kalian bakal naik jabatan, itu satu. Kedua, penilaiannya itu nanti ada ABC dari berdasarkan performa kalian di 2 tahun atau 1 tahun itu, kalian bisa dikasih tambahan gaji. Range-nya itu sekitar, bisa berkurang bahkan, bisa berkurang gaji kalian. Jadi hati-hati gitu. 400 ribuan gitulah, kurang lebihnya. Dan itu lumayan sih. Terus di BCA dibandingkan tempat kerja lain, itu dia ada bonus tahunan juga, THR juga ada, TAT juga ada. Kalau di tempat lain mungkin cuma dapat THR, TAT-nya nggak ada. Atau TAT-nya jadi THR. Karena bosnya, bukan rasis, tapi bosnya mungkin dari Chinese gitu. Jadi hari rayanya itu dianggap pas Natalan gitu. Nah, di BCA sendiri, karena ini kan satu perusahaan yang gede, itu juga biasanya ada lomba-lomba, prestasi sama kompetisi lain-lainnya. Kayak ada lomba kreasi, bikin video buat apalah segala macam. Terus ada prestasi bikin slogan lah, ada klub olahraga juga, ada kompetisi pemrogramannya juga di BCA, dan itu semuanya bisa naikin nilai-nilai kita di BCA biar kita cepat naik pangkat atau cepat naik gaji. Itu benar-benar naikin prestasi kita. Jadi di BCA kalian bukan cuma kerja doang, bisa juga ikut organisasi-organisasian gitu. Nah, terus enaknya apa lagi? Karena kalian berhubungan langsung dengan yang namanya bank, bekerja di bank, itu kalian dapat kredit kendaraan dan kredit rumah. Dimana kalau di tempat lain, kalian gaji segede langit pun belum tentu bisa dikasih kredit kendaraan dan rumah secara mudah gitu. Biasanya prosesnya panjang. Tapi kalau kalian mikirin ke masa depan kalian, lebih pengen gimana ya, beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kalian mau pendapatan kalian stabil, kalian bisa punya rumah dan lain-lain secara progresif, itu enak masuk di bank, serius. Gak harus di bank BCA doang, bank sebelah yang bisa mandi sendiri pun juga sama kayak gitu. Mereka juga cukup besar. Tapi karena BCA itu kan udah perusahaan lama, yang gak enaknya di BCA itu adalah gak fokus pada development saja, itu pasti. Karena di IT BCA itu diharuskan kalian kolaborasi dan juga berkoordinasi dengan tim-tim lainnya. Jadi buat IT teman-teman di sini yang berpikir kalau IT itu
harus jadi orang yang introvert atau nerd atau jadi kalau bahasa kasarnya sekarang itu wibu gitu. Nah, itu nggak gitu, teman-teman. IT kita zaman sekarang itu juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang jelas. Kalau bisa bahasa Inggris lebih bagus. Tapi bagaimana kalian berinteraksi dengan orang itu sangat penting. Jadi bukan cuma kemampuan kalian di developing pemrograman gitu, tetapi soft skill kalian dalam berbicara dan berkomunikasi itu juga perlu dikembangin. Terakhir, biasanya itu kenaikan jabatannya agak lama dan juga workflow-nya itu agak kaku. Misalkan dari kalian dikasih satu project sampai CA, terus kalian mau develop sesuatu atau mau pakai service yang udah ada sekarang ini, itu harus bertahap ke tim satu, dari tim satu ke tim lainnya lagi, benar-benar bertahap. Karena itu juga setidaknya kalian kerja santai-santai aja. Santai-santai tapi juga agak pusing kadang. Sebenarnya ada jam kerja di BCA itu nggak kayak jam kerja di tempat lain. Jam kerja di BCA kalian dikasih batas masuk itu antara jam 8:30 sampai 8:30 paling worst. Kalau kalian telat 1 jam, berarti nanti jam pulang kalian, jam pulang biasanya itu 5:30, berarti jam pulang kalian harus jam 6:30. Jadi boleh kalian atur sendiri gitu. Dan sekarang kan ini lagi zaman WFH, WFO gitu. Banyak sih sekarang, kalau saya itu Senin sama Jumat itu kerja di kantor, Selasa sampai Kamis itu di rumah. Tapi kalau misalkan kalian nggak demen di rumah, kalian mau kerja masuk terus juga nggak apa-apa. Kalau kalian ada kendala mau masuk nggak bisa karena ada urusan di rumah atau lagi sakit, itu kalian juga bisa izin tanpa potong cuti. Jadi tetap WFH bisa bebas. Itu aja sih kalau dari sisi saya di bank ya. Tapi kalau di software house ya sendiri, dari yang saya dengar-dengar sama temen nih, sama hasil research saya itu juga mereka dari segi workflow itu lebih bebas. Itu pasti. Karena nggak terikat dengan yang namanya kalau kita bilang itu security atau keamanan di BCA. Integritasnya itu nggak terlalu kencang lah. Jam kerjanya juga lebih fleksibel karena ada yang bisa kalian, kalau dulu di software house itu kebanyakan udah WFH ya, nggak perlu pandemi dulu udah bisa WFH dulu. Naik pangkatnya juga lebih mudah. Itu kalau di software house 1 tahun atau setengah tahun kalian kerjanya udah maksimal gila-gilaan gitu, itu bisa langsung dinaikin pangkatnya. Development-nya lebih bebas, bahasanya bebas, terus lebih fokus pada development. Kalau kalian benar-benar mau jadi IT yang fokusnya ke developing skill kalian dong dan nggak ada skill-skill lainnya. Tapi yang tadi saya bilang, untuk pendapatan dan lain-lainnya itu terbatas dan belum tentu seperti bank, karena ada OCR kalau kita bilang. Kalau di bank itu kan, terutama yang udah bank gede kayak di BCA sama bank yang bisa mandi sendiri itu udah ada fasilitas-fasilitas pengembangan. Tapi di software house itu belum tentu ada. Itu aja sih. Kecuali kalian ngomongin software house yang di Google, itu bisa dibandingkan dengan BCA ya. Nah, kita lanjut. Tadi ini udah kita lihat. Untuk teman-teman yang mau coba lihat informasi lowongan kerja di BCA, saya kan nggak tahu nih teman-teman, pastinya udah pada kenal saya kali ya kalau dulu ngelihat saya jadi asdos. Pasti teman-teman mungkin sekarang semester akhir sampai masih semester awal ya, dan juga ada orang tua juga di sini ya. Teman-teman bisa ngecek lowongannya dulu. Ini lowongan tuh nggak bakalan berubah sampai kapanpun. Karena BCA itu sekarang ini IT-nya itu ada target. BCA sekarang baru punya IT sekitar 800 sampai 1000 berapa gitu. Target mereka saat ini adalah 5000 IT di BCA. Itu masih jauh banget. Teman-teman nggak usah takut bersaing. Teman-teman coba dulu aja, lihat lowongannya. Bisa langsung dari aplikasi Caliber. Itu teman-teman bisa download di Play Store Calibernya. Biasa sih kalau lowongan di BCA lebih enak dari Caliber langsung ya. Kalau mau lihat infonya bisa dari barcode yang di bawah itu,
atau langsung buka linknya aja nih barcode-nya. Kalau misalkan teman-teman mau scan langsung buka website-nya. Ya. Nah, jadi tadi kan saya ada jelas itu program yang saya masukin ketika pertama kali saya lamar di BCA. Tadinya saya nggak ngerti apa-apa, terus akhirnya keluar dari pelatihan itu saya langsung ngerti banyak. Jadi di BCA memang kan kalau orang disuruh bekerja langsung pasti bingung, apalagi IT di tempat atau perusahaan yang gede segede BCA gitu. Pasti ketika kalian ditaruh di tempat pekerjaan bingung mau ngapain. Apa yang saya harus lakukan? Kemampuan saya bisa dipakai di mana? Mengembangin kemana, saya mau di mana. Nah, dari itu, dari BCA sendiri, itu ada yang namanya BCA IT Trainee Program. Nanti selama kalian mengikuti BIT ini, 6,5 bulan, kalian akan ditempatkan di Sentul, di BLI namanya, BCA Learning Center, BCA Learning Institute. Nah, di sana kalian dapat makan siang gratis, kalian dibayar juga, ada gaji, bukan gaji, di situ sebutnya uang saku. Uang sakunya itu besar sih kalau saya bilang, dibandingkan sama software house yang kecil-kecilan, di sana bisa dibandingkan. Dan itu uang saku itu hanya selama kalian berlatih di BLI. Setelah kalian lulus dari pelatihan itu, ya naik lagi, bukan uang saku lagi, benar-benar gaji. Jadi ya bisa dipertimbangkan. Selama kalian pelatihan 6,5 bulan, fasilitas antar jemput ke sananya, nanti ada bus disediain. Terus kalian dapat makan, ada ruang kelas sama disediain fasilitas-fasilitas lainnya. Ada gym, ada tempat buat fitness, ada tempat buat game. Saya pernah main Xbox waktu di Sentul, itu enak banget. Kantinnya juga ada 2 macam gitu. Jadi fasilitas di sana lengkap. Terus selama pembelajaran, di kelas itu yang ngajar kalian nanti bukan orang abal-abal, tapi IT profesional sendiri yang dari BCA, yang kelasnya itu tuh udah master-master lah kalau di bidang IT. Nah, selama pengajaran di sana, kalian bukan diajarin tentang IT doang, tapi segala hal umum yang perlu kalian ketahui tentang perbankan. Misalkan produk-produk BCA apa aja, terus pengenalan tentang kategori atau istilah-istilah dalam perbankan, semuanya dikasih tahu di situ. Terus attitude yang perlu kalian miliki di BCA, time management skill, lebih tepatnya ke soft skill-nya semua itu ada. Terus ada sesi sharing juga sama direktur sama wakil direktur BCA. Itu enak banget, serius, baik-baik orangnya. Padahal atasan, tapi itu kayak nggak ada jenjang. Terus pengalaman yang kalian dapat di sana nanti itu bisa kalian pakai langsung di tempat kerja kalian. Jadi benar-benar di sini tuh udah dibekalin. Dan tim yang kalian mau kalian bisa pilih sendiri. Pelajarannya juga semuanya ringkas, jelas, padat. Tapi yang namanya pelatihan seperti kita kampus gitu sih. Nanti bakal ada ujiannya juga. Ujiannya sejauh ini udah berapa angkatan ya? 10 angkatan. Cuman 1 orang yang pernah nggak lulus. Itu pun juga karena orangnya nggak lulus karena nggak niat ngapa-ngapain, benar-benar nggak belajar sama sekali, ujian asal-asalan aja begitu. Ya cuman gitu doang. Tapi sisanya kalau kalian udah masuk di pelatihan, itu kalian pasti keluar dengan aman. Nah, ini saya sedikit screenshot dari Kaliber, ini aplikasi Kaliber. Kualifikasinya apa aja sih? Buat teman-teman nih yang mau langsung planning, mungkin 2 tahun ke depan setelah kalian lulus, kalian mau langsung coba lamar di BCA, silakan. Lihat ini kualifikasinya nggak bakal berubah sampai 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Pertama, teman-teman harus lulus S1. IPK-nya minimal 3. Gampang lah ya. Di IT kalian kan belajar kan juga enak, dosennya baik-baik di sini. Saya dulu waktu di Trilogi juga asik-asik dosennya, dan saya banyak belajar dari para dosen. Nilai saya cukup bagus. Di BCA itu cara seleksinya nggak ngelihat dari kampus dulu. Mereka lebih mandang ke portofolio kalian. Jadi selama kalian di kampus nih, ada kemampuan berorganisasi, atau ada kalian pernah ngikutin, kayak tadi aku bilang itu ada
Pak Bayu sempat mention ya pas baca CV, itu ada namanya Code Jam kalau di Trilogy. Itu lomba pemrograman. Itu bisa kalian ikutin. Kalau kalian dapat juara, itu satu portfolio buat kalian, itu udah jadi nilai plus buat kalian melamar di BCA. Nanti ketika kalian udah melamar, udah sesuai semua nih kualifikasinya, kalian lamar di Caliber, daftar, kalian keterima dan sudah masuk sesi wawancara, itu tandanya kalian udah aman sebenarnya. Tinggal lewatin sedikit-sedikit ujian yang sebenarnya nggak terlalu mematikan juga. Dan terakhir itu ada cek kondisi kesehatan medis gitu. Terus apa lagi? Udah nggak ada lagi. Nanti kalian bakal dihubungin sama tim BCA-nya, terus kalian bakal join ke pelatihannya. Ya, segitu aja sih sharing dari saya. Ini kan saya cerita-cerita tentang BCA juga nggak terlalu banyak terkait hal teknis atau ada hubungannya sama bahasa di samping bahasa pemrograman lainnya gitu. Seperti software apa aja sih yang perlu kita tahu. Itu nanti boleh teman-teman tanyain aja karena presentasinya waktunya juga terbatas ya. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Nathan atas materi yang sudah diberikan. Sudah cukup sangat jelas sekali tentang kira-kira apa sih yang ada di BCA dan gimana sih tadi Mas Nathan sudah secara jelas sekali step by step-nya untuk mau diterima sampai ke BCA itu kayak gimana. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan nih buat para peserta yang sudah join. Silakan pertanyaan itu bisa ditanyakan via grup chat ya. Silakan ditulis di situ. Nanti saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaannya satu persatu ya. Nanti mungkin yang Mas Nathan ya, yang iya, dari kuisnya Mas Nathan itu bisa dipilih aja nanti ya kali ya dari Mas Nathan. Saya serahin sama Pak Budi aja deh. Pak Budi pilih pertanyaannya yang mana, nanti orangnya yang dapat itu. Oh gitu. Tapi tergantung ya, sesuai kualifikasi tadi ya. Kalau belum ada sakuku, saya ngasihnya gimana? Oh gitu. Oke, ya. Sip. Baik ya. Pokoknya tetap sesuai dengan ini ya, dengan peraturannya tadi ya dari Mas. Iya, betul Pak. Oke, jadi para peserta nanti akan kita coba pilih siapa yang akan mendapatkan ibaratnya tadi ada hadiah sedikit dari Mas Nathan, tapi tentunya dengan persyaratan yang Mas Nathan juga tadi berikan, yaitu harus menurut aplikasi Sakuku ya. Iya, bukan saya bukan promosi ya, tapi satunya cara biar melalui BCA juga. Betul. Ya begitu mau nggak mau. Oke ya, maaf ya para peserta boleh ya dicoba. Oke, jadi sebelum ke pertanyaan nih Mas Nathan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh, Pak. Udah ada satu tadi. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, Mas Nathan, saya mau tanya deh. Untuk di BCA sendiri, untuk divisi IT-nya bisa dikasih gambaran nggak? Ada berapa aja divisinya? Apakah cuma satu aja atau bagaimana? Sebentar, Pak. Kalau divisi di IT, IT sendiri itu sebenarnya satu divisi, Pak. Jadi, dalam satu divisi IT itu dibagi ke banyak biro. Bironya saat ini tuh ada lebih dari 10-20-an gitu. Dan satu biro itu dibagi-bagi lagi ke, misalkan bironya namanya CTS. Saya di CTS nih, Customer Touchpoint Solution, nama bironya. Nah, satu biro itu dibagi lagi. CTS A, CTS B, CTS C, CTS D, sampai CTS F atau saya lupa. Nah, itu tuh di satu bagian biro lagi, itu ada di bawahnya lagi ada. Misalkan saya sekarang tim CTSA, itu di bawah biro lagi ada namanya urusan. Jadi kalau kita ngomongin secara jabatan ya, ini sekalian saya singgung sedikit. Jabatan di BCA itu pakai yang namanya sistem eselon. Direktur paling tinggi, eselon 0, S0. Terus ada wakilnya, sampai ke bawah terus itu S1, S2, dan S3. Nah, kepala biro itu biasanya disebutnya S3. S3 nih kepala biro. Kepala urusan yang di bawahnya biro itu ada namanya kepala urusan itu S4, eselon 4. Di bawah kepala urusan, eselon 4, jadi urusan itu kan dibagi-bagi. Saat ini saya ada di namanya urusannya Future Brands. Future Brands itu dibagi lagi. Ada project-project ya. Jadi kalau kalian mikir nanti di BCA bakal kerja apa, nggak usah pusing. Pasti bakal dapat kerjaan. Nah, di bawah urusan ada tadi
tim sama project sendiri, dan saya saat ini ada di project namanya Future Brands Berta. Itu nanti bakal jadi device di cabang yang berhubungan dengan transaksi digital di masa depan. Nah, itu tuh satu urusan, ada kepalanya, atau ada kepala urusan itu tadi S4, di bawahnya ada S5, Eselon 5, itu dia yang ngurusin project-nya. Di bawah S5 ada saya, Senior IT Specialist, S6. S6 ini saya yang jadi penanggung jawab atau bawahan-bawahan tadi kepala dari kepala tim atau kepala project. Nah, kerjaannya gitu. Terus nanti di bawah S6 ada lagi S7A, S7B, S7C. Kalau kalian mau tanya, kalau OB gimana, atau kayak Customer Service, CS, atau Teller gitu, itu biasanya mereka yang OB itu S7C, atau bahkan nggak ada pangkatnya. Kalau yang di Teller sama CS, kalau kalian nanti juga masuk ke BCA nggak lewat jalur BIT, itu kalian masuknya di S7B. Nah, kalau kalian lewat BIT, kalian langsung loncat ke S6, Eselon 6. Yang S7A itu nggak ada lompatannya. Kalian dari S7B harus ke S7A gitu. S7A itu biasanya bisa jadi wakil di cabang, atau kalau di pusat yang IT, S7A itu senior dari recruit atau trainee. Kalau kalian masuk ke tim IT, S7B. Kalau nggak lewat BIT, kalau nggak lewat pelatihan, S7B. Udah lewat 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun buat naik satu jabatan, dari S7B ke S7A, itu perlu 2-3 tahun. Nah, itu disebutnya udah senior. Nah, S7A mau ke S6, 2-3 tahun lagi. Jadi teman-teman kalau sampai ngelewatin pelatihan BIT tadi, itu sayang banget. Itu kesannya kalian masuk BCA dengan membuang 4-5 tahun kalian gitu. Gitu. Sudah jelas ya, Pak ya? Baik, terima kasih ya Mas Nathan. Jadi ibaratnya sebenarnya kalau untuk divisinya sendiri udah banyak banget ya, berarti bisa dibilang ya. Divisinya tadi kan saya cuma bilang divisi IT 1, bironya tapi itu bawahnya banyak. 10 tim lebih. Tapi bercabang-cabang lagi Pak. Saya juga kalau ditanya nggak hafal semua. Hafal, pastilah ya. Oke, gini saya mau nanya juga nih Mas Nathan. Berarti otomatis kan di bagiannya unitnya Mas Nathan kan otomatis ngelola project ya jatuhnya. Iya, betul. Lebih ke mobile ya jatuhnya seperti itu ya. Selama ini mobile ya. Saat ini mobile ya. Saat ini udah berapa project yang pernah ditangani? Apakah itu internal ataupun project eksternal gitu? Kalau project internal yang di BCA sendiri, kita sih internal semua ya Pak, yang nggak ada yang eksternal atau yang kesannya kita bikin buat perusahaan lain itu nggak ada. Internal semua. Itu sudah ratusan sih Pak. Saya nggak bisa hitung juga. Dan biasanya satu project itu memang jangka waktunya panjang banget. Kayak sekarang ini saya project Berta itu bisa sampai 5 tahun ke depan mungkin. Ini project Berta saat ini umurnya masih 1-2 tahunan. Dan itu masih belum selesai di develop, belum meluncur ke cabang. Gitu. Oke, baik. Di sini kita masuk ke pertanyaan dulu kali ya, Mas Nathan. Di sini ada pertanyaan dari Mas Rizwan Andriansyah. Di sini, nama saya Rizwan dari Tarakan. Bang, saya mau tanya, untuk pemrograman mobile, apakah di BCA pakai Android Studio atau yang lain? Ada 2. Saya bisa bilang ada 2. Kalau untuk Android, itu pertama Android Studio. Itu paling udah paling optimal lah, nggak mungkin pakai yang lain. Kedua, itu ada pakai Eclipse juga. Tergantung nanti dari tim mana kalian masuk. Kalau kalian benar-benar di tim mobile, kayak mobile banking atau mobile BCA, sekarang kan kita aplikasinya di HP ada banyak ya. Mobile BCA, mobile banking, itu biasanya Android Studio. Tapi kalau kalian masuknya ke Android yang sebenarnya itu buat project-project yang zaman dulu punya gitu, itu kemungkinan besar ada pakai Eclipse sama Android Studio gabungan. Tapi kalau kalian Rizwan nanti misalnya mau masuk mobile tim BCA, belum tentu masuk ke Android-nya loh. Bisa jadi pas diajarin, nanti kan pas pelatihan diajarinnya itu kalau tim mobile bukan Android doang, tapi Android dan iOS. Ternyata pas pelatihan Rizwan lebih demennya iOS, bisa ganti. Dan sebenarnya ya kalau saya bisa bilang Android vs iOS development-nya enakan mana? Saya bisa bilang sih sebenarnya enakan iOS ya. Cuman
no money, mahal device-nya. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nathan. Ini ada pertanyaan lagi yang lewat chat dari saya. Ini gimana Mas Nathan? Bisa dijelasin nggak kira-kira gimana sih cara Bank BCA ini supaya pelayanannya kan otomatis kan ke e-commerce juga ya, contohnya ya. Kayak pembayaran kayak ke Tokopedia atau yang e-commerce lainnya itu kok bisa terotomatisasi sih melalui BCA? Nah, kalau ini berhubungan sama tim yang namanya API tadi. Jadi tim API itu benar-benar jadi jembatan servis. Jembatan servis antara tim mobile mau melakukan transaksi ini dari nasabah, kita mau setoran kemana, kan tembak ke itu tuh, ke internet. Nembaknya itu ke servis yang disediakan sama tim API. Secara luaran, jadi nggak langsung bersentuhan sama database BCA. Nah, di transaksi e-commerce pun, kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain itu juga mereka pakai API dari BCA. Jadi ketika dari Tokopedia mau kerja sama BCA, mau bisa bikin one click, sekarang kan banyak one click ya, one click atau klik BCA, virtual account BCA, mau transfer biasa gitu, itu semuanya lewat API dari BCA. Jadi kalau sekalian nih, kalian mau nanya, dari semua tim mana paling sibuk, saya bisa bilang tim API, itu kasihan banget. Oke, sudah jelas? Oke. Gini Mas Nathan, saya mau nanya lagi nih sebenarnya sambil nunggu teman-teman nih, mungkin masih ada malu nih yang mau nanya-nanya. Silakan ya yang mau bertanya, silakan di grup chat ya, di chat aja, dituliskan pertanyaannya, lalu silakan bertanya di situ ya. Jadi nanti saya akan memoderasi untuk supaya dijawab sama Mas Nathan. Ya. Oke, gini Mas Nathan, saya mau nanya, jatuhnya kan Mas Nathan ini kan ibaratnya setelah lulus dari Trilogi kan langsung ya bekerja langsung, di BCA ya? Sebenarnya. Enggak. Ada atau gimana? Bisa cerita lagi nggak? Oke. Waktu lulus itu saya lupa September ya. September atau Agustus itu saya lupa. Itu terakhir sidang skripsi akhir. Setelah dari situ itu saya masih lanjutin freelancing, web developing dan juga game developing. Itu saya jalanin sampai awal tahun 2020 Februari. Kayaknya tadi CV-nya itu ada salah tulis juga. Makanya tulisnya sampai 2019 itu dari BCA. Awal 2020 Februari itu saya coba lamar di BCA, dan pas bulan Juni pertengahan Juni itu saya masuk pelatihan BCA. Ceritanya panjang banget kalau saya bisa ceritain, tiba-tiba masuk ke BCA juga saya nggak kepikiran waktu itu. Karena waktu saya develop game, ya saya nggak tahu sih, teman-teman di sini pasti banyak sih yang kepikirannya cita-citanya mau jadi game developer gitu. Saya juga dulu sampai ikut apa dulu namanya, Backcraft Game Prime. Itu saya sampai di sana udah buka stand, tapi akhirnya sampai sekarang gamenya nggak jadi karena susah, kita nggak ada pemasukan atau modal apapun. Jadinya saya pikir kayaknya memang harus kerja. Dan waktu itu saya ada lamar 3, satu di BCA, satu di bank Multi Arta Sentosa, satu lagi di software house yang nggak terlalu terkenal. Itu yang respon paling cepat BCA dibandingkan 2 perusahaan lainnya. Padahal kalau dibilang 2 perusahaan lainnya itu tuh nggak terlalu bagus juga, tapi ada lamaran gitu mungkin jarang banget buat mereka, dan responnya lambat banget. Berarti kan saya langsung kelihatan, oh ini BCA paling responsif. Tim HR-nya, hiring people itu tuh benar-benar bagus kerjanya. Terus saya coba masuk BCA, coba langsung pas udah daftar lewat Kaliber waktu itu. Dari lewat Kaliber saya dipanggil, cuman bawa diri. Habis itu ada ujian sedikit. Ada ujian online, namanya tes SHL. Itu tuh tes logika. Di sini ada Alda nggak ya? Nggak ada ya? Ya, dia udah pernah nyobain tuh. Itu tesnya online. Ada matematika, ada bahasa komunikasi begitu. Ada juga tes logika, sama membaca bahasa Inggris gitu. Itu tes online pertama. Kedua, tes teknis atau tes teori juga ada di BCA.
tes teorinya kayak kita ujian. Tapi dari hasil belajar kita selama semester 1 sampai semester 8 itu semuanya ada. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya waktu itu nggak bisa jawab karena mungkin kebetulan waktu itu materinya di trilogi juga belum ada. Teman-teman mesti coba sih belajar sih kayak repository, GitHub, GitLab gitu kalian perlu banget belajar karena di semua software house IT maupun di perbankan itu pasti bakal pakai yang namanya Git. Perlu banget kalian catat, kalian pelajari, kalian coba cek-cek aja sendiri nanti. Apalagi ya, tes teknis, tes teori, terus ada tes kecepatan tulisan tangan juga, saya lupa namanya apa. Terus wawancara. Selesai wawancara, kalian ada verifikasi SHL. Jadi kayak ujian online yang sebelumnya kalian udah kerjain itu tuh mau diverifikasi. Kalian dipanggil langsung ke sana buat kerjain di sana. Cuman perlu ngisi ulang jawaban yang pernah kalian tulis. Cuman mau verifikasi, itu benar nggak sih jawaban kalian yang kerjain waktu di rumah gitu. Kan itu online sifatnya. Jadi mau dites kejujuran kalian, kemampuan kalian, komunikasi kalian dalam wawancara, dan juga terakhir kesehatan kalian. Ada medical check-up-nya. Dah, udah begitu. Prosesnya panjang. Saya dari lamaran Februari, pertengahan Februari sampai Juni baru masuk. Itu masuk Juni pun juga sebenarnya karena ada kendala waktu itu kan ijazah belum keluar. Sampai sekarang juga belum keluar sih. Ijazah. Terus akhirnya bikin surat keterangan lulus, dibantu sama Pak Yada, Pak Ade, dan juga para dosen lainnya, Pak Handi, Pak Budi, juga Bu Yana. Akhirnya saya bisa masuk BCA dari situ. Benar-benar lewat semua tahap dokumentasi dan juga kemampuan-kemampuan lainnya lah. Tapi saya yakin sih, BCA kan nggak ngeliat dari kampus mana kalian berasal. Nilai kalian pun selama udah IPK minimal 3, teman saya ada yang berhasil masuk PIT, itu cuman IPK-nya 3,1, dan itu pun dari kampus yang nggak bisa dibilang terkenal banget, tapi ya cukup ternama lah kalau di Jakarta gitu. Tapi portofolio dia banyak. Itu yang bikin dia jadi ada nilai plusnya. Makanya teman-teman kalau mau masuk BCA banyakin portofolio sih. Itu. Oke, baik Mas Nathan. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Faisal, Mas Ahmad Faisal. Ini secara singkat aja, Mas Nathan. Soalnya tadi sebenarnya udah dijelasin juga kan. Bagaimana cara berkarir di perbankan? Cara masuknya di BCA tuh ada berapa jalur sih? Gitu. Secara Kalau singkat aja. Jalur itu teman-teman bisa langsung daftar kayak biasa lah, kayak manual kita dulu. Datang ke kantor, bawa CV, nih saya mau lamaran kerja, mau masuk di bidang apa, kemampuan kalian apa, gitu bisa manual, bisa langsung datang ke kantor. Kedua, bisa lewat tadi, yang link yang saya share tadi, untuk karir IT BCA, karir.bca.co.id kalau nggak salah. Bisa lewat situ, kalian lamar lewat situ, kirim CV lewat situ juga, semuanya nanti lewat situ, terus nanti kalian di email. Di email, kalian proses semuanya, balas-balasan email, habis itu nanti dipanggil juga lewat email. Terus udah, langsung lanjut tahap seleksi, kayak gitu. Ada juga tadi lewat Kaliber. Kaliber yang aplikasi tadi, itu cara paling gampang. Cara paling gampang dan juga cara yang paling aman. Karena di Kaliber itu kalian juga agak dibantu sama portfolio yang buatan kalian di situ. Jadi kalau ditanya lebih enak lewat mana, lewat Kaliber. Kalau mau ekstrim, ya silakan datang langsung ke cabang gitu. Oke, baik ya. Jadi udah jelas ya Pak Ahmad Faisal. Jadi kalau untuk ke BCA itu ada 3 jalur sebenarnya. Jalur yang langsung, ya langsung datang ke tempat, atau lewat yang web, sama mungkin lewat yang Kalibre, yang 3 yang dikatakan oleh Mas Nathan ini mungkin lebih probable masuknya lebih besar ya. Oke, Mas Nathan, di sini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ihsan. Untuk web developer, desain database, menggunakan apa ya di BCA? Kalau web developer, web developer ya benar ya? Ya, web developer itu banyak di BCA, jadi saya nggak bisa bilang. Tadi kan saya cuma jelasin ada PHP. PHP itu yang paling umum, dan ya melalui PHP itu kalian pasti bisa bahasa web developing lainnya. Saya nggak bisa jelasin satu-satu sih sebenarnya, tapi kalau kalian bisa berhasil masuk BIT, nanti kalian bakal tahu sendiri.
Karena dari PHP itu kan kita tahu PHP banyak frameworknya ya. Di BCA itu juga sebagian besar pakai PHP sama .NET. PHP, .NET, sama terakhir itu yang baru muncul ini Angular. Kalau teman-teman tahu Angular berarti kalian mesti belajar TypeScript. Itu yang paling baru. Kalau ditanya mesti belajar yang mana, yang must have skill-nya yang mana, ya PHP dulu aja. Nanti sisanya gampang bisa menyusul. Bagaimana kalau database-nya, Mas Nathan? Karena itu kan PHP kan lebih ke ininya kan, back-end-nya ya. Kalau untuk database-nya pakai apa ya pengembangannya? Database tadi saya bilang sih Oracle sih, Pak. Semuanya yang ada di BCA itu pakai Oracle. Dan kalau untuk web developer itu kan nggak pernah dipisahkan sama namanya service ya. Service-nya itu bisa ditaruh di Oracle, apa namanya saya lupa, WebLogic Oracle. Itu satu. Atau enggak yang paling modern sekarang ini tuh ada PCF, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, ini banyak istilah-istilah baru, mending teman-teman catat, habis itu cari tahu deh. Itu berguna banget. PCF. Oke, baik, Mas Nathan. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Jater. Mau bertanya, bagaimana sih ada nggak caranya kalau misalnya SMA atau SMK ataupun orang mahasiswa itu bisa nggak sih magang atau PKL di BCA, terutama di IT-nya untuk magang? Ya. Gitu. Kalau di BCA sejauh ini yang saya tahu ya, magang di BCA itu cuma untuk customer service sama teller. Selain itu nggak ada jalur lain. Tapi kalau misalkan buat teman-teman misalkan di rumah nih ada adik-adik yang belum kuliah, itu ada program PPA sama PPTI. Itu kayak kalian kuliah di BCA, dibilangnya juga apa ya? Kalau kalian nanti kuliah di BCA, itu nanti ada program magangnya juga dari BCA-nya. Kalian diterjunin langsung selama lagi belajar ke salah satu cabang atau pusat. Nanti kalian belajar IT-nya di sana juga gitu. Tapi kalau untuk kita dari trilogi gitu terus mau magang di BCA, ini pasti buat yang semester 7 nih ya Pak ya. Biasanya begitu ya. Saya kurang tahu, perlu ditanyakan langsung ke tim HR karena sejauh ini saya nggak pernah lihat ada teman-teman yang baru magang lalu langsung. Pernah nggak ya? Oh, pernah ada. Tapi mesti ditanyakan lebih jelas lagi. Waktu itu dari tim BINUS, kampus BINUS, itu ada yang magang selama 1 tahun atau 2 tahunan gitu di BCA, terus dia langsung masuk ke BIT. Jadi enaknya gitu, selama kalian udah ada koneksi sama BCA, bisa langsung masuk lagi. Tapi itu perlu ditanyakan ke tim HR di BCA, nanti coba telepon di tim BCA-nya aja, karena itu saya kurang tahu. Oke, baik Mas Nathan. Oke, ini pertanyaan lagi nih dari Mas Muhammad Aksan. Untuk berkarir sebagai IT di perbankan, kira-kira bahasa pemrograman apa aja sih yang wajib dikuasai? Soalnya otomatis kan ibaratnya kan ada yang baru masuk perkuliahan gini Mas Nathan. Ya. Kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang memang dibutuhkan gitu loh nanti memang secara mayoritas deh dipakai. Ini untuk teman, mungkin saya lebih ngarahin ke teman-teman yang baru semester 1 sama semester 2 ya. Soalnya kan mereka kan belum ada bahasa pemrograman yang spesifik. Teman-teman lihat dulu dari sekarang dipikirkan mau masuk di bagian mana. IT itu tuh terbagi dari 3 biasanya. 4 sih sekarang sama game. Software desktop, 2 mobile, 3 web. Terakhir game, sama sekarang itu AI ya Pak ya. Ada AI dan itu beda lagi. Teman-teman mau masuk di mana? Pikirin itu dulu. Kalau udah, kalian baru bisa nentuin bahasa pemrograman apa yang kalian mau kuasain. Masalahnya di sini bukan bahasa pemrograman apa yang kita kuasai. Saya sendiri jujur kalau bisa saya bilang, bukannya pamer nih ya, bahasa pemrograman yang saya kuasai karena saya banyak belajar dari dulu itu Java, C#, C++, terus ada Kotlin sekarang. Kotlin, Python, Go.game programming, C# buat Unity, Java buat mobile, yang bukan Android, Java buat mobile yang versi dulu. Terus .NET banyak sih teman-teman. Angular juga, Angular dan bahasa saya sampai lupa kan saking banyaknya. Masalahnya bukan bahasa pemrograman apa yang kita bakal pelajari, tapi
logika kita bagaimana. Kalau buat mobile, buat web, dan buat software desktop, kalian mesti tahu cara kerja di masing-masing sistem itu gimana. Logika yang harus kalian gunakan dalam nanti memprogram itu bagaimana. Kalau web kan kita tahu, web itu cuma tampilannya, website tampilan, bakal tembak ke service, terus nge-hit ke database. Kalau mobile, itu semuanya serba front-end, desainnya di mobile kalian mesti tahu, terus pemrograman backlogic yang mesti tahu, nanti bakal nge-hit service juga kalau misalkan mobile-nya online, terus nanti dari service juga kalian bakal ngurusin database juga. Kalau desktop itu jarang ada yang pakai internet, jadi kebanyakan semuanya murni logika. Algoritma yang kalian pelajari nanti selama kalian berkuliah itu bakal dipakai banget buat software development yang di desktop ya. Nah, kalau bahasanya sendiri, teman-teman sebenarnya cukup belajar Java atau enggak C++ atau enggak C#. Sisanya ya nggak terlalu perlu karena yang dari basic kalian udah tahu, pasti bahasa pemrograman lain itu tuh sama semua. Nggak ada bedanya, cuman beda bahasa aja, tapi cara kerjanya sama semua gitu. Oke, baik. Mas Nathan, ini ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk di sesi webinar hari ini karena udah waktu sudah menunjukkan jam 3. Ya. Di sini ada Yusuf bertanya, Kak, untuk bisnis manajemen lebih cocoknya di bagian apa ya? Bisnis manajemen, wah ini agak susah ya. Di luar kemampuan saya sebenarnya kalau bisnis manajemen, tapi di BCA sendiri memang ada yang divisi yang khusus buat bisnis. Tadi kalau misalkan teman-teman nggak mau terlalu ke IT-ITan banget, tadi kan di timnya ada yang namanya database analis. Itu bisa kalian belajar buat analis, jadi analis data, terutama transaksi-transaksi di BCA. Untuk bisnis manajemen, kalian bisa langsung daftar juga, cek requirement-nya di Kaliber. Tadi saya nggak kasih lihat karena itu di luar IT, tapi yang bisnis manajemen itu kalau nggak salah ketika kalian masuk nanti itu setara sama S6 atau S5 tergantung. Karena di BCA itu menyediain 2. Pertama yang benar-benar langsung bisnis manajemen sama satu lagi ada program namanya saya lupa BCA Banker Program kalau nggak salah, Bankers Program. Itu benar-benar kalian dididik 1-2 tahunan gitu. Itu langsung naik ke S5. Tapi benar-benar mematikan sih pelatihannya. Saya pernah di BLI itu pernah lihat orang-orang yang belajar di Bankers Program. Ya, tapi kalau memang mau ke bisnis manajemen, coba pelajarin dari ini sih soft skills kalian yang perlu ditingkatin. Oke, Mas Nathan. Ini ada pertanyaan terakhir banget nih. Titipan nih. Ya, ini Mas Nathan. Seberapa besar peranan studi S1 di Trilogi terhadap keberhasilan menjadi salah satu tim BCA? Aduh, Pak Bayu nggak mau tanya langsung aja ke saya nih. Saya jadi nggak enak jawabnya kan kalau ngalir langsung, Pak. Seberapa besar peranan studi S1 di Trilogi terhadap keberhasilan jadi salah satu tim BCA? Bisa saya bilang cukup besar karena memang ya kalau kita lihat dari segi teknis yang diajarin di kampus-kampus di Trilogi maupun kampus lain itu ya sama semua. Kurikulumnya memang begitu ya, pelajaran yang kalian dapat ya juga cuma begitu doang. Yang kalian perlu pelajarin lebih-lebih adalah komunikasi kalian. Terutama komunikasi antar kalian sama dosen-dosen. Itu paling penting, serius. Kalau kalian jarang nemuin dosen yang udah skripsi-skripsi nih, males temuin dosen, pasti kelihatan nanti di kemampuan komunikasi kalian kurang banget. Dan BCA pasti bisa langsung sadar itu. Karena nanti ketika kalian di BCA itu nggak cuma ngoding doang, kayak tadi saya bilang. Kalian bakal meeting, bahkan bisa mimpin meeting. Makanya yang udah jadi asdos, berbahagialah. Kalian pasti udah ada skill presentasinya gitu. Terus, bukan cuma meeting, kadang kita juga bisa mimpin seminar. Saya pernah mimpin seminar, itu waktu lagi pelatihan saya langsung dijeblosin ya. Disuruh sama atasan saya. Padahal biasanya nggak begitu. Saya kena ini, diisengin atasan saya. Akhirnya saya pimpin seminar, itu tentang gaming, dan ya bagusnya saya bisa langsung ngomong aja.
karena udah biasa jadi asdos. Teman-teman perlu tingkatin kemampuan komunikasinya, itu paling penting. Jadi kalau dibilang seberapa besar peranan studi S1 di Trilogi buat BCA, posisi saya saat ini cukup besar. Soft skill lah ya. Kalau kayak bahasa pemrograman ya dari Java, Android, sama desain grafis sekarang ini juga yang Pak Handi ajarin itu kepake. Sama C# itu kepake banget sih. Kepake banget. Karena ya itu yang basic-basicnya semua. Kalau kalian nggak tahu basicnya, gimana kalian mau belajarin hal-hal yang lebih advance nanti. Oke, baik. Sampai bagus. Ya. Baik, Mas Nathan. Terima kasih ya, Mas Nathan, atas Ya, sesi sharingnya untuk hari ini. Jadi Mas Nathan, gimana nih sebelum saya tutup nih webinarnya sendiri, siapa-siapa yang kira-kira bisa mendapatkan tadi gift-nya dari Mas Nathan ini? Ya. Mungkin nanti linknya saya kasih ke Pak Budi aja, soalnya saya nggak tahu juga nih orang-orang. Oh gitu, boleh. Nggak apa-apa. Tadi kan pertanyaannya kan dikonfirmasi juga sekalian Pak Rizwan Andriansah, terus ada Ahmad Faizal, Janter, saya nggak tahu nih Janter nama lengkapnya itu gimana. Ihsan dan Yusuf terakhir. Ihsan dan Yusuf ya. Ya, Pak Bayu nggak include ya Pak ya. Mohon maaf, saya nggak mau gratifikasi nih Pak. itu ini apa? Internal itu. Baik. Oke, bagi para peserta, silakan saya minta untuk bisa absensi webinar hari ini melalui link yang dibagi melalui grup chat ya. Tunggu saya akan share. Agar nanti sertifikatnya bisa dibagikan melalui email. Ya, silakan di situ ada bit.ly seri 6 absen. Saya mungkin share screen juga di sini. Tunggu, saya cek dulu. Ini dia. Maaf. Saya share dulu. Untuk link absensi ada di sini, silakan bisa langsung diklik sama bisa diketikkan ya. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Nathanael Aldo Phillips yang sudah bersedia untuk berbagi sedikit sama kami yang dari Prodi juga. Mas Nathanael masih ada di sana? Masih Pak, masih. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Mas Nathanael dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di hari ini untuk mendengarkan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Untuk para hadirin, kami juga memiliki sosmed yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat acara-acara kami yang mungkin mendatang akan kami adakan. Ya, kami ada Facebook, kami ada Instagram, dan juga ada YouTube. Dan untuk sesi hari ini kami nanti sore akan memberikannya via YouTube juga. Oke, demikian atas pelaksanaan webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh orang yang telah berjasa untuk pelaksanaannya seminar hari ini. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak.